Semua kendaraan baik itu mobil ataupun motor, jika terasa berat ataupun BBM terasa jauh lebih boros ketimbang sebelumnya, coba periksa bagian ini. Biasanya ketika bagian ini kotor, maka asupan udara ke dalam ruang bakar akan tersendat juga. Dan proses pemberian informasi kepada ECU pun menjadi tidak akurat. Hari ini gue akan bersihin bagian throttle body dari motor ini. Di sini ada 4 baut yang harus kita buka dengan menggunakan kunci 10 shock. Ada 3 buah baut yang harus kita kendorkan dengan menggunakan obeng plus. Setelah 3 baut ini kendor dan bagian throttle body sudah bisa digoyang-goyangkan sedikit, selanjutnya kita membuka bagian soket si ECU ini dengan cara menekan dengan menggunakan jempol kiri gue kepada pin penguncinya dan soket ini bisa terbuka. Kemudian gue mengendorkan baut yang pengikat untuk si tali gas ini dengan kunci 12. Akhirnya bagian throttle body ini bisa kita lepaskan dari bagian motor untuk kita lakukan proses pembersihan. Pada bagian yang satu ini, bagiannya tidak terlalu kotor. Ini ialah jalur masuknya angin untuk diproses pada ruang bakar. Untuk bagian yang sebelah sini ialah bagian yang menghadap ke ruang mesin yang memberikan asupan udara pada ruang bakar. Terlihat sangat kotor. Itu ialah salah satu penyebab kendaraan kalian jadi lebih berat tarikannya, bahkan konsumsi BBM jauh lebih boros. Di sini gua akan melakukan pembersihan dengan menggunakan DCS foam untuk bagian throttle body. Biasa gue menggunakan DCS ini untuk ruang bakar juga pada saat gue melakukan tune up mobil di rumah. Cara penggunaannya cukup ringan. Di sini kita hanya perlu menggocok tabungnya dan kemudian kita lakukan penyemprotan pada bagian yang akan kita lakukan pembersihan. Maka bagian foam akan keluar dari dalam botol dan kita tunggu beberapa saat hingga cairan ini bekerja secara efektif untuk merontokkan kotoran dan juga kerak yang ada di dalam saluran throttle body ini. Biasanya gue proses menunggu sekitar 10 menitan untuk cairan ini bekerja secara maksimal. Alhasil, setelah 10 menit berlalu, cairan yang tadinya foam berwarna putih berubah menjadi hitam dan kerak-kerak yang berada di dalam throttle body berhasil rontok dengan sendirinya. Dan kita tuangkan kepada bagian tisu supaya jauh lebih kelihatan. Masih ada sedikit kerak di sini. Gua akan ulangi pemberian DCS tadi 1 kali lagi kepada bagian throttle body yang masih ada keraknya ini. Biasanya jika kalian nemuin bengkel yang agak sedikit malas untuk melakukan pembongkaran bagian area throttle body atau memang bagian throttle body kalian sulit untuk dilakukan pembongkaran seperti ini, biasa mereka hanya melakukan penyemprotan dari sumber udara masuk. Bisa menggunakan carbo cleaner ataupun menggunakan DCS yang berbentuk foam seperti ini. Hal itu juga bisa dilakukan, tapi itu akan menyisakan sedikit kotoran di bagian dalam throttle body ini seperti yang tadi kalian lihat. Sekarang setelah bagian kerak-keraknya copot semua, gue melakukan penyemprotan dengan carbo cleaner. Setelah bagian dalamnya gua rasa sudah bersih, gua melakukan penyemprotan pada bagian luarnya dengan menggunakan carbo cleaner supaya bagian throttle body ini terlihat bersih di bagian luar dan bagian dalamnya juga. Setelah itu gua melakukan pengelapan dengan tisu handuk.
Setelah selesai, gue lakukan pengecekan ulang. Di bagian tengah sini ternyata ada sedikit serpihan kotoran. Dan gue lakukan penyemprotan ulang dengan menggunakan karbu cleaner untuk mendorong kotoran tersebut agar tidak terjebak di tengah-tengah throttle body ini. Bagian throttle body ini udah siap untuk dipasang kembali karena bagian luar dan dalamnya udah bersih. Tapi di sini di bagian soketnya agak sedikit curiga ya. Kita harus bersihin dulu area soket ini. Biasanya gue untuk soket-soket gue ngebersihinnya dengan menyemprotkan cairan standar kontak cleaner ataupun bisa juga WD kontak cleaner. Tapi ini yang paling ampuh. Kalau nanti dia ada kotoran ataupun cikal bakal jamur ataupun kerak, dia akan memutih di bagian luar ataupun di bagian atas soketnya. Kita semprot-semprotin ya banyak pun nggak jadi masalah ya. Karena cairan ini memang diperuntukkan untuk area-area elektronik seperti soket ataupun papan PCB. Nah, di bagian soket ini terlihat bahwa warna putih ada muncul di bagian permukaan soket. Dan itulah kotoran ataupun cikal bakal jamur yang nantinya bisa mengganggu kinerja ataupun arus dari soket ini kepada bagian ECU. Dan kita diamin dulu beberapa saat, kemudian kita semprotkan kembali dengan menggunakan kontak cleaner hingga bagian ini benar-benar bersih. Kemunculan bercak putih yang ada di permukaan soket itu ialah jamur. Tadi jamurnya banyak ya, sekarang udah mulai agak sedikit berkurang di permukaan soket ini. Selanjutnya tinggal kita lakukan proses pemasangan. Hati-hati dan pelan-pelan aja, dan ingat untuk posisi kabel gasnya harus sama seperti awal mula kita lepaskan tadi. Kekencangan dari tali gas ini mempengaruhi tinggi atau rendahnya RPM pada saat idle. Jangan lupa untuk cek-cek soket yang kita udah cabut dan juga baut-baut yang tadi udah kita kendor-kendorin. Pembersihan pada area throttle body udah selesai. Nah, kita cek dulu nih mesin motornya nih. Apakah ada cek engine yang nyala akibat proses pencopotan kabel ECU tadi? Ternyata tidak ada. Dan kita cek lagi juga untuk ruang mesinnya. Apakah ada bagian-bagian yang janggal ataupun aneh? Setelah temperatur motor ini stabil, gue lanjut melakukan proses pembersihan pada area busi dan ruang bakar. Busi motor ini menggunakan kunci 16 mm. Kondisi busi motor ini tergolong bagus dan pembakarannya hampir mendekati sempurna. Warna pada kepala busi ini hampir warna merah bata ya, jadi nggak terlalu putih dan juga nggak gosong. Gua akan membersihkan busi ini dengan cara menyemprotkan cairan foam yang kita gunakan untuk membersihkan throttle body, agar kotoran-kotoran yang ada di area tengah dioda busi ini keluar dan bersih, agar proses pembakaran yang ada di ruang bakar menjadi jauh lebih baik ketimbang sebelumnya. Gue juga tadi sempat nyemprotin DCS foam untuk di bagian ruang bakar agar mampu mengangkat kerak yang ada di permukaan piston. Biasanya pada saat penghidupan mesin di awal ini akan terasa berat dan harus di starter berkali-kali, dan itu wajar aja karena di dalam pistonnya kita tadi semprotin DCS untuk melunakkan kerak-kerak yang ada di permukaan piston dan kemudian terbakar dan keluar lewat knalpot. Terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk klik like dan juga subscribe. Jangan lupa untuk share video ini ke medsos kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat dan menginspirasi. See you!